Tapi waktu semakin dekat, semakin Mary perhatiin, kok kayak ada yang aneh. Begitu udah ngelewatin ibu-ibu itu, Wak, Mary baru dari sana kaget. Tahu nggak kalian apa yang si Mary lihat? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa lagi. Banyak kali memang yang nunggu kisah horor Wawa ini ya. Makasih banyak antusiasnya dan terima kasih untuk semua narasumber yang sudah berbagi pengalaman horor kalian kepada kami sehingga kami bisa menambah koleksi cerita horor kami. Jadi di malam ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang sudah dialami oleh salah seorang Wawa aku. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya memang minta disamarin. Kita sebut aja namanya Mary, Wak, ya. Halo Mary. Nah jadi, Wak, cerita yang diceritain sama Mary ini adalah kumpulan dari cerita mistisnya. Nah kita mulai dari pas Mary ini kelas 2 SMP nih, Wak, ya. Jadi waktu itu Mary ini ikutlah pramuka dan dia ikut acara persami di sekolah, otomatis kan nginep ya. Nah awalnya Mary ini masih biasa aja ikutin kegiatan persaminya, Wak, mulai dari menjelajah, main games dan lain-lain. Nah selesai kegiatan, Wak, seluruh peserta persami ini pun bersih-bersih, mandi-mandi. Terus ada juga yang mandinya numpang di rumah tetangga sekitar sekolah gitu loh, Wak. Karena kan kamar mandinya sekolah itu dikit, orang ramai. Dan melakukan kegiatan lainnya. Nah waktu itu, Wak, mereka udah selesai mandi itu sekitar jam 5 sampai jam 6 sore. Dan selesai mandi mereka pun langsung lah masak nih bareng kelompok masing-masing. Nah per kelompok itu, Wak, anggotanya sekitar 8 sampai 10 orang ditambah lagi sama 2 pembina. Dan setelah selesai masak sekitar jam 7 sampai jam 8 malam mereka pun mulailah makan malam kan bareng kelompok. Tapi memang di dalam kelas, Wak, biar tendanya nggak bawa makanan. Dan FYI juga, Wak, jendela di dalam kelas tuh lumayan tinggi. Jadi kalau ada orang yang tinggi lewat pun nggak bakal kelihatan ujung rambutnya karena memang setinggi itu. Dan jendelanya itu juga kayak teralis gitu loh, Wak. Jadi kita tuh bisa lihat jelas keluar jendela. Nah malam itu kelompoknya Mary ini makan di kelas 9B. Nah pas lagi makan ini kan tiba-tiba Mary kok ngelihat kayak ada laki-laki yang lewat ke jendela itu. Nah awalnya Mary biasa aja, Wak. Tapi beberapa menit kemudian baru si Mary ini ngeh kan. Kalaupun ada yang lewat kok bisa setinggi itu? Karena sampai kelihatan jelas tuh, Wak, setengah badannya dari dada sampai kepala. Bentar loh, kok tinggi kali? Orang yang tinggi setahu aku aja nggak pernah kelihatan ujung rambut ini dari dada sampai kepala. Baru ngeh dia. Sempat kepikiran bentar waktu itu si Mary kan. Tapi waktu itu diabaikannya sama Mary. Mungkin aku salah lihat kali ya, nggak mungkin ada orang setinggi itu. Dah tuh, singkat cerita akhirnya selesailah mereka makan, Wak. Terus balik lagi ke tenda ya kan. Nah waktu itu salah satu temannya Mary, kita sebut namanya Nadia lah ya biar cepat. Nadia ini pengen pergi ke toilet dan minta dianterin sama si Mary. Diantarlah sama Mary, ayo lah yuk pergi. Tapi memang cuma sampai depan kantin aja, jadi nggak jauh memang kamar mandinya dari kantin tuh. Nunggulah Mary di kantin itu kan. Sembari dia sambil ngeliat-ngeliat gitu ke arah tenda ya kan. Nah pas lagi nungguin si Nadia ini, tiba-tiba temannya Mary, kita sebut aja namanya Ivan ya, laki-laki nih. Dia berdiri depan kamar mandi. Tiba-tiba aja si Ivan tuh berdiri di sana. Padahal sebelumnya sepi kali kata si Mary. Nggak ada perasaan, nggak ada lewat, kok tiba-tiba ada di situ dia. Nah waktu itu si Mary ini mikir, oh mungkin si Ivan ini lagi nunggu si Nadia keluar dari kamar mandi, mungkin yang mau gantian toilet. Terus Mary ngomong sama Ivan kan, Van kok ngapain? Tuh ada Nadia tuh di dalam, kok di kamar mandi sebelah ngapa? Kosong tuh di sebelah. Nah tapi Ivan nggak jawab, Wak. Ya udah dicuekin aja sama Mary kan, mungkin memang lagi nahan pipis kali nih makanya nggak bisa ngobrol. Mary ngeliat lagi nih ke arah tenda-tenda ya kan, karena memang ada beberapa anak yang lalu lalang ke tenda-tenda lain gitu. Nah pas ini, Wak, yang bikin Mary kaget, tiba-tiba Mary ngeliat ada Ivan di dekat tenda. Dan Ivan tuh lagi jalan ke arahnya si Mary, Wak, dari arah tenda itu tuh nggak. Nah pas sudah dekat sama si Mary, si Ivan duluan nanya sama Mary, "Weh, kok ngapain di sini sendirian?" Van, kok di sini? Cepat kali kau balik dari tenda. Nggak jadi mau ke toilet kau? Hah? Kapan aku mau ke toilet? Aku loh dari tadi ngobrol sama si Edo loh. Mary ngomong lagi, bukannya tadi jelas-jelas aku nanya sama kau ngapain kau nggak masuk ke toilet sebelah gegara ada si Nadia di situ. Ah ngada-ngada aja kau nih kata Sipan, Wak. Nah pas kali setelah Ivan yang selesai ngomong, Nadia udah selesai. Langsung lah Nadia ngomong, ngapa kalian berdua nih bersih aja? Ini lo si Mary ini aneh kali kata Sivan kan. Masa aku dikatanya nungguin kau di situ? Pikir nggak ada kerjaan kali aku. Dari tadi aku ngobrol sama si Edo kok. Nah Mary yang waktu itu makin bingung lagi akhirnya ngomong, hah? Apa aku yang salah lihat ya? Ih nggak mungkin, tapi jelas kau kok tadi di situ Pan. Maaf. Ayo udah lah yuk balik aja kita ke tenda. Itu akhirnya kata si Mary, wah banding takut ya. Akhirnya mereka bertiga pun kembali ke tenda. Dah tuh. 2 kali si Mary ini ngeliat kan. Nah singkat cerita, Wak, sekitar jam 11 malam nih tiba-tiba hujan deras. Dan tenda kelompoknya Mary dan beberapa tenda lainnya tuh bocor. Akhirnya mereka pun disuruh lah tidur di kelas ya kan.
Nah kelompoknya si Mary ini dapat di kelas 1B. Waktu itu mereka tidur berjejer gitu pakai alas tikar, Wak. Ya memang sudah disiapin masing-masing kelompok. Pas sudah pada tiduran di posisi masing-masing ini kan, dan ada juga beberapa yang udah ketiduran, Mary ini masih belum bisa tidur, Wak. Nah waktu itu tinggal Mary sama Ria aja yang belum tidur. Ria ini adik kelasnya si Mary. Dah tuh. Nah lampu kelas waktu itu masih nyala, Wak. Terus karena silau ya kan, Mary bilang lah ke Ria, Ria tolong matiin lampunya dek, kasihan yang lain nanti silau. Dimatikan lah sama si Ria kan lampunya cetak. Mati, gelap. Awalnya memang nggak ada apa-apa, Wak. Gelap memang kata si Mary. Tapi masih kelihatan lah sekitaran kelas karena lampu di luar kelas tuh beberapa ada yang nyala. Jadi kan masuk dari jendela kan cahayanya. Nah dalam gelap itu, Wak, Mary masih bisa ngelihat di depannya itu emang ada kursi yang lagi ditumpuk tuh loh. Kursi plastik. Terus tiba-tiba ada kilat, kan lagi hujan deras kan, kilat ceprang gitu. Otomatis kan agak terang lah ruangannya si Mary itu gara-gara pantulan si kilat itu. Nah waktu kilat itu datang, Wak, tiba-tiba Mary ngelihat tumpuan kursi itu berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi Rangda. Tahu kalian Rangda? Rangda tuh yang lidahnya njulur sampai kaki itu loh. Kalau menurut Google tuh ratu dari para leak kalau dalam mitologi Bali. Berganti kursi itu jadi Rangda. Mary kaget lah nengok itu kan, langsung dari refleks Ria nyalain lampu. Biar dia bisa mastiin kalau dia tuh salah lihat gitu loh, Wak. Pas dinyalain sama si Ria kan, Mary cukup lega. Ternyata tuh betulan tetap tumpuan kursi plastik. Oh salah lihat aku tuh berarti. Ayo udah dek, matiin lagi dek, kata si Ria kan. Kata si Mary, matiin lagi sama Ria. Nah setelah dimatiin, pas pula kilat datang lagi. Dan ternyata Mary ngeliat Rangda itu lagi dekat tumpuan kursi itu, Mary lagi, nyalain lampu lagi dek. Dinyalain lagi lah sama si Ria. Waktu ditengok, kursi tumpuk. Dimatiin lagi, ada kilat datang lagi, nengok Rangda muncul. Gitu terus berulang-ulang, Wak. Sampai mungkin 4-5 kali. Kasian kali si Ria, tugasnya cuma hidup ke lampu aja. Waktu itu si Ria pun jadi bingung. Ngapa kak, kau ini ngerjain aku ya, kata Ria kan. Aku udah ngantuk, udah mau tidur, aku suruh aku nyalain lampu. Maaf ya dek, dia udah nyalain aja lah lampunya. Maaf ya, tidur aku lagi. Itu kata siapa? Si Mary. Yang Mary ingat dengan jelas malam itu betul-betulan kayak Rangda. Kalian tahu Rangda tuh bentuknya kayak gimana masa? Kalau misalnya itu kursi tumpuk ya, kursi tumpuk plastik biasa warna apa sih? Oh nggak biru, hijau, merah, putih. Ada mata, lidah yang menjulur. Dan akhirnya malam itu mereka tidur pun lampu menyala. Nah terus sekitar jam 3 dini hari mereka pun dibangunkan karena mau apel pagi, senam dan main games. Sebelum nantinya jam 6 mereka beberes untuk pulang. Nah pas lagi apel ini masih normal aja, Wak. Mereka lanjutin senam, main games, mungkin sekitar 1 jam lah gitu. Nah pas lagi main games ini tiba-tiba guru pembina dan kakak pembinanya si Mary ini lari ke belakang kelas 7. FYI guru pembina Mary ini memang bisa ngelihat komunikasi dan bisa nanganin orang-orang yang kerasuan lah gitu, Wak. Udah lari dah. Semua pada bingung lah, kenapa nih ibu itu lari? Dan gak lama setelah itu guru pun balik. Dan dia ngomong, semuanya sekarang bentuk lingkaran. Jangan kasih jarak sedikit pun, jangan ada pikiran kalian kosong. Cepat buat lingkaran, cepat, rapat. Akhirnya mereka pun gak mau langsung lah bentuk lingkaran kan. Udah selesai bentuk, guru itu pun lari lagi, Wak, balik nih ke belakang kelas. Waktu itu ada sekitar 10 menitan lah guru itu ke belakang kelas, Wak. Entah ngapain, gak ada yang tahu. Nah apa yang dilihat sama guru sama si kakak pembina itu, wallahualam gak tahu. Si Mary pun gak ada bilang. Tapi yang jelas itu mungkin ada sesuatu hal yang berkaitan sama mistis. Karena mereka tuh cuma udah pegangan tangan aja, disuruh pikiran gak kosong, diam. Dah, gitu aja. Nah terus nih, Wak, ya sekitar jam 4 sampai jam setengah 5 subuh, kegiatan pun dilanjutkan dengan ceramah dan berdoa bersama. Nah pas lagi dengerin ceramah ini, Mary iseng ngeliat ke sekitar sekolah. Dan posisinya waktu itu Mary ini ada di barisan kedua dari belakang ya kan. Pas lagi ngeliat sekitaran itu, tiba-tiba di pohon ubi karet dekat kantin, Mary ngeliat ada cewek rambutnya panjang gitu, Wak. Tapi rambutnya ketutup muka. Cewek ini pakai dress putih panjang tapi bersih kali dressnya. Dia agak sedikit melayang dan tangannya tuh kayak direntangin gitu loh, Wak. Mary nengok itu kaget lah kan, bayangin, Wak, di atas pohon. Tapi di antara daun-daunnya itu, bukan di batang pohon ya, di daun-daunnya. Memang apa itu? Refleksi Mary ngomong kayak gitu, Wak. Nah terus temennya Mary yang ada di belakang, kita sebutnya namanya Meme ya. Dia bingung langsung nanya, kau nengok apa? Tuh loh ada pohon, ada cewek di pohon. Mana nggak ada kok. Astaga, dragon itu, jelas-jelas dia nengok ke arah kita. Ada kau, kata si Meme. Takut dia, aku paling belakang ini ya. Udah lah, fokus saya, nggak usah macam-macam kau. Kalaupun kau ada ngeliat, kau diam-diam aja, ngapa nggak usah nakutin orang, diam. Ya udahlah ya, maaf aku refleks, kata si Mary. Dan akhirnya mau fokus kayak gimana, Wak? Orang udah ketampak sekali kan, ditengoknya lagi. Diabaikan lagi. Tengoknya lagi, diabaikan lagi. Ngapain lah kerja aku tuh, Mary?
Seram juga ya melayang di antara dedaunan. Nah sampai akhirnya mereka pun berdoa sebelum kegiatan diakhiri. Dan waktu itu Mary juga sempat doa jangan sampai lah Mary ini lihat yang aneh-aneh lagi ya. Nggak enak rasanya katanya deg-degan. Dan setelah selesai doa Mary ngeliat lagi tuh ke arah pohon ubi karet tadi kan. Dan ternyata ceweknya udah nggak ada lagi di situ. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka pulanglah nih ke rumah masing-masing. Dan setelah Mary cari tahu, ternyata di sekolah itu pernah ada beberapa kejadian katanya. Salah satunya yang paling terkenal adalah katanya ada siswi yang gantung diri di kamar mandi. Dan gak cuma itu aja cerita si Mary nih, makanya ini adalah kumpulan cerita-cerita si Mary sampai nanti endingnya tuh paling epic. Kalian harus dengar. Nah itulah tadi pengalaman dia waktu di sekolah. Sekarang ke pengalaman yang lainnya nih. Ya. Nah setelah kejadian itu memang semuanya berjalan normal kata si Mary. Gak ada yang aneh. Sampai akhirnya Mary ini masuklah ke SMA. Nah pas SMA ini Mary ini punya beberapa teman dekat namanya Nana, Adit sama Bro. Si Nana sama si Bro ini Indigo. Nah Mary, Nana sama Adit ini sekelas, si Bro beda, tetangga kelas gitulah. Suatu hari Mary ini lagi duduk lah sama Nana di taman depan kelasnya. Terus tiba-tiba si Nana nyeletuk, "Mer, temen kau berdua cantik ya," katanya. "Temen kau berdua cantik ya." "Hah? Teman yang mana?" "Itu loh yang selalu ngikutin kau," kata. "Ya memang dua kawan aku. Satu kau, satu Adit. Masa Adit cantik?" Kata Mary. "Bukan aku sama Adit loh. Maksud aku teman kau yang lain. Yang gak bisa kau tengok pakai mata. Aku bisa. Aku udah lama sebenarnya mau kasih tahu kau. Tapi aku takut kau takut." "Ah teman gimana nih?" kata si Mary kan. "Kau gak tahu selama ini ada yang ngikutin kau. Jangan gitu kau. Gak apa-apa kok. Mereka baik, cantik pula." "Nah bentar Mer, aku mau nanya. Kau pernah ngalamin kejadian yang aneh nggak? Yang pernah ngebahayain diri kau sendiri?" Nah waktu itu Mary kayak mikir bentar. Bentar loh. Ada. Pernah malah beberapa kali pas aku naik motor kan mataku tuh kayak ada yang nutupin. Jadi waktu aku lagi jalan, aku naik motor mau nyebrang. Karena di depanku nggak ada motor ya aku langsung nyebrang aja lah. Tapi tiba-tiba ada klakson kencang kali Dan tiba-tiba udah ada motor di depan aku dekat kali. Kayak hampir mau nabrak. Dan kejadian kayak gitu tuh beberapa kali keulang. Tapi aku paham betul sebelum aku mengegas tuh nggak ada apa-apa. Tiba-tiba datang aja klakson gede itu. Tapi syukurlah sampai sekarang aku masih selamat katanya. Itulah mereka itulah yang udah ngelindungin kau karena belum saatnya kau tuh lewat. Allah lah yang bantu si Mary sayang. Nah terus ada lagi nggak selain itu katakan pernah kau ketindihan. Nah waktu itu si Mary sempat kaget. Kok bisa si Nana nih tahu ya kan? Karena memang si Mary itu nggak begitu percaya sama orang indigo pada dasarnya. Akhirnya Mary ini ceritalah ke Nana. "Iya aku sering kali ketindihan Bahkan dalam semalam aku bisa sampai 5-7 kali ketindihan. Capek tuh aku takut. Dan itu udah berlangsung selama kurang lebih setahunan inilah." Nana dengar itu pun hanya terdiam dengar penjelasan si Mary. Jadi memang kata si Mary, Mary ini bahkan pernah ngerasain kayak Mary ini hampir meninggal gara-gara ketindihan. Biar kalian tahu. Mary itu dipikir nggak bisa napas sampai napasnya itu betul-betul kayak udah di ujung kali. Jadi kan memang biasanya kalau ketindihan tuh kita bisa ngelihat sekitar ya. Tapi memang kayak nggak bisa digerakin gitu badannya ya kan. Jadi pernah lah pas si Mary ini ketindihan, Mary ini ngelihat adiknya buka pintu. Terus nutupnya keras kali. Dan gara-gara suara keras itu akhirnya si Mary ini pun bisa ngegerakin badannya lagi dan bangun. Nah pas Mary lihat ke sekitar kamarnya, Mary ini nggak ada ngelihat siapa-siapa di dalam kamarnya sebenarnya Dan pas si Mary ngecek jam, waktu itu masih jam 1 dini hari. Kayak gitu aja terus Sering ketindihan 5-7 kali sehari. Nggak usah lah sehari, berarti semalam lah ya kan. Kan kok ketindihan bisa waktu udah tidur malam. Gimana dia tuh? Terus karena udah gak kuat lagi, Mary ini ngadulah ke orang tuanya kan. Dan orang tuanya ini pun membawa dia ke pendeta. Memang si Mary Kristen Kenapa akhirnya langsung minta bantuan pendeta? Karena sebelumnya juga pernah cek medis. Tapi kalau menurut medis itu karena peredaran darahnya si Mary ini gak lancar. Dan sampai akhirnya dibawa ke pendeta ya kan. Nah pendetanya pada saat itu ngomong ada yang mau celakain anak ibu. Dan ini sudah berjalan lama. Siapa yang mau celakain anak saya Pak? Yang mau celakain anak ibu itu dari penghuni di sekolah. Katanya karena darah Mary ini beda Banyak kali yang incer gitu loh. Tapi karena aura Mary ini positif, jadi ada yang lindungin. Makanya itulah Mary ada sampai saat ini. Mary sebenarnya nggak begitu percaya juga sama yang kayak gitu. Tapi udahlah diterimanya aja. Dan dia pun akhirnya didoain sama pendeta. Nah terus setelah didoain apakah kembali normal? Tentu belum kata si Mary. Ketindihannya masih ada tapi setidaknya udah nggak kayak sebelumnya. Tapi nggak tahu kenapa nih Mary ini jadi lebih bisa peka setelah didoain itu. Karena pernah nih suatu hari si Adit lagi main di rumahnya si Mary ya kan. Dia mau minjem buku jurnal ekonomi gitu. Tapi posisinya waktu itu buku itu lagi dipinjam sama si Nana. Jadi si Mary ini nemenin lah si Adit untuk pergi ke rumahnya Nana. Yang letak rumahnya ini kurang lebih 10 menitan lah dari rumahnya Mary. Dan dalam perjalanan ke rumah Nana ini sebenarnya aman-aman aja normal nggak ada apa-apa. Sampai di rumah Nana mereka juga sempat ngobrol-ngobrol
sebentar, terus tiba-tiba hujan deras. Akhirnya mereka berdua nggak bisa balik lah naik motor. Nah setelah nunggu sebentar akhirnya udah agak reda nih meskipun memang masih hujan gerimis gitu loh. Mereka memilih untuk udahlah terobos aja loh Wak, nanti kalau gini kapan kita balik ya? Udah malam pula ya kan, kata udah sekitar jam 10 malam Wak. Nah nerobos nih walaupun memang masih hujan gerimis. Nah di perjalanan pulang itu seperti biasa si Adit ngobrol lah sama si Mary ya kan, ngobrol apa aja lah biar nggak sepi-sepi kali rasanya. Pas lagi ngobrol ini si Mary ngelihat di sisi jalan ada pos kamling yang mau agak rubuh gitu loh. Pas udah dekat lewat pos kamling itu dari jauh si Mary tuh ngelihat ada ibu-ibu pakai daster berdiri di pinggir jalan. Ada ibu-ibu guys. Mary mikir kan ngapain ibu-ibu berdiri hujan-hujan pinggir jalan pula sendirian pula. Posisi udah sepi kali Wak, di depan pos itu nggak ada orang sama sekali, cuma ada hutan sama setro. Tau kalian setro, tempat bakar mayat orang Hindu, ada setro. Dan FYI juga mata si Mary ini agak minus Wak, tapi nggak parah memang. Dan malam itu si Mary nggak pakai kacamata ya, jadi si Mary ini nggak begitu ngelihat jelas lah muka ibunya kan. Tapi Wak pas makin dekat, semakin Mary perhatiin, kok kayak ada yang aneh. Begitu udah ngelewatin ibu-ibu itu Wak, Mary baru dari sana kaget. Tahu nggak kalian apa yang si Mary lihat? Ibu-ibu tadi nggak ada kepala ya Wak, nggak ada. Cuma badan dari leher sampai kaki tok berdiri di situ. Apa sih Mary gak teriak? Ngebut, ku Adin, ngebut. Kok ewo tadi? Kok gak nampak tadi ada ibu-ibu barusan gak ada kepalanya woy. Ibu-ibu siapa ngaco kon sepi kali cerita nih gak ada siapa-siapa lo. Nah udah gak beres nih cepat. Nanti sampai rumah aku kasih tahu apa ya. Nah akhirnya saya sampai di rumah Mary baru lah Mary ceritain itu semua sama si Adit. Adit kaget kali lah denger itu karena dia tahu betul gak ada siapa-siapa dekat pos kamling tadi itu. Cuman kita aja lah. Malam-malam mau pula. Bayangkan sama kalian. Nah setelah Mary cari tahu dan cerita ke Nana tentang apa yang Mary lihat, akhirnya Nana pun ngejelasin. Ternyata emang di desanya tuh banyak kali yang mempelajari ilmu hitam gitu Wak. Dan udah lumrah gitu loh bagi orang-orang di sana ngelihat hal-hal kayak gitu. Di desanya si Nana ya. Nah terus ada lagi nih Wak kejadian lain pas Mary ini beberapa kali berkunjung ke rumah kakak sepupunya. Sebut aja lah di desa A ya. Kita panggil kakak sepupu Mary Kak Vio lah gitu. Jadi Kak Vio ini Wak dari kecil udah tinggal bareng sama si Mary. Udah kayak kakak kandung gitulah. Tapi setelah dia nikah dia stay lah di desa A ini ngikut lakinya. Nah tempat tinggalnya kakak Vio itu lumayan jauh Wak dari rumahnya si Mary, 3 jam perjalanan. Tempatnya pun masih asri kali Wak, belum begitu padat penduduk lah. Nah, pertama kali si Mary ini berkunjung ke tempat itu, Mary itu nginep beberapa hari karena pengen sekalian liburan di sana. Suatu malam Mary ini keluar buat beli makanan bareng Kak Vio, berdua aja memang. Seperti biasa Mary yang selalu minta diboncengin karena Mary itu matanya kan minus, takut nanti ada apa-apa di jalan ya kan. Akhirnya berangkatlah itu Wak, sekitar jam 8 malam. Mereka makan, ngobrol dan terus balik lagi nih ke rumah. Pas pulang ke rumah itu, pas udah mau dekat rumah Kak Vio kali nih Wak, Mary ngelihat ada 2 anak kecil. Yang satu lagi main di dalam rumahnya orang, rumahnya lumayan gede Wak, dan ada toko serbaguna gitu. Dan satunya lagi tuh mau nyebrang. Karena nengok anak kecil ini mau berlari, Mary pun langsung refleks lah ngomong, Kak awas Kak ada anak-anak. Kak Vio bilang, mana ada anak kecil nih? Itu loh tadi Kak hampir nabrak dia loh. Bingung lah Kak Vio gak nengok apa-apa Wak. Ditambah lagi di sekitar itu memang gak ada anak kecil sama sekali. Udah lah tuh kan singkat cerita mereka sampailah di rumah. Kebetulan waktu itu memang lagi ada beberapa teman-temannya Kak Vio yang lagi datang. Waktu itu Kak Vio ini sempat cerita ke temennya, weh kalian tahu nggak tadi Mary adik aku ini dia ngeliat ada anak kecil weh di sana, ada aja ya. Akhirnya temennya Kak Vio ini nyeletuk, weh jangan-jangan tuyulnya keluar itu Wak. Ngawur aja kau kata Kak Vio kan. Ada weh, kok belum denger lagi kan. Dan barulah akhirnya teman Kak Vio ini nyeritain kalau ternyata Wak memang di warung yang gede tadi tuh yang rumahnya besar terus serbannya itu katanya orangnya melihara tuyul. Terus pernah juga Wak di desa A itu ternyata ada kejadian yang sempat bikin heboh sekampung. Ini bukan Mary yang ngalamin tapi memang merinding kali si Mary ini dengar ceritanya. Ini dia sambil menceritakan kisah mistis yang pernah ada di desa A itu ya. Jadi ceritanya gini Wak. Jadi kerabat yang punya warung besar tadi itu loh, atau serba kita bilang warung aja ya, warung besar tadi itu katanya melihara tuyul Wak. Sebut aja lah si penghuni warung itu namanya Bu Agus dan Pak Agus ya. Nah waktu itu kerabat dekatnya itu meninggal, kayak kakeknya kata si Mary. Terus setelah beberapa hari meninggal, malam harinya ada pemuda, kita sebutnya namanya Mas Rio ya. Lagi jalan kaki mau pergi ke kebun. Tengah malam memang dia ini memang mau ke kebun buat mondok jagain durian jatuh Wak. Karena memang kebiasaan orang di sana kalau nyari durian jatuh tuh malam-malam. Tapi dari rumah Rio mau pergi ke kebun itu harus ngelewatin rumahnya Bu Agus dulu. Terus Wak begitu mau ngelewatin rumahnya Bu Agus, Rio ini denger kayak ada suara kepakan sayap tuh loh, yang suaranya gede kali. Angin-anginnya juga lumayan kencang berasa sama Rio. Rio waktu itu gak begitu ngegubris, dia jalan aja terus ya kan.
Nah pas si Rio ini lagi jalan, tiba-tiba Rio nih dengar kayak ada suara langkah kayak kaki ayam gitu Wak. Tapi di atap genteng, terbayang mah kalian kan? Suara tapak kaki ayam di atas genteng kayak gitu. Ih, suara apa tuh kata kayak gitu kan. Pas si Rio ini lihat ke atap genteng rumahnya Bu Agus, Rio lihat ada burung Wak. Burung besar kali kayak burung Garuda tuh loh, terus macamnya lah nggak ngerti, aku besar kali. Yang sayapnya itu nutupin itu atap rumah Wak. Padahal kalian tahu kan rumah Bu Agus tuh besar kali. Nah itu burung tuh tegak di atas atap, dia kayak nutupin rumah Bu Agus itu. Ih merinding aku bah. Bisa nggak sih burung? Ini rumah kalian, nah burung tegak sini. Terus sayapnya tutup aja gini. Ih. Rio nengok itu pun langsung lah buru-buru ke tempat orang Wak. Dan dia cuma bisa diam gemetar. Akhirnya dia nggak jadi pergi ke kebun ambek durian, langsung balik dia minta antarin orang yang ditemuin di situ. Nah besokannya Rio ini ceritalah ke orang-orang dekatnya kan, wih tadi aku nengok ada burung besar di atas rumah Ibu Agus. Dan ternyata Wak pagi itu juga ada kabar bahwa kerabat dekatnya Bu Agus yang lain juga meninggal lagi. Kayak neneknya. Kalau kata Mary ini. Dan itu beritanya langsung nyebar sekampung Wak. Dan ternyata di malam harinya itu waktu Rio nengok burung itu, ada dua bapak-bapak yang dikejar juga sama burung besar itu Wak. Jadi memang burung itu terbang juga ternyata, tapi dikejar mereka. Sumpah aku baru kali ini dengar ada cerita. Oke lah kalau misalnya itu peliharaan atau kiriman, tapi burung Wak. Burung besar memang ada di dunia ini ada, tapi bisa rumah tuh besar, burungnya di sini dia nutupin semua tuh burung raksasa itu, iya kan? Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang pengalaman mistisnya si Mary. Sesekali kita bahas juga Wawa yang memang punya banyak sekali pengalaman di tempat-tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda ya kan. Biar agak bervariasi sedikit ini Wak. Menurut kalian dari semua kumpulan cerita horornya Mary ini mana yang paling seram? Menurut aku yang terakhir ini Wak, burung. Menurut kalian mana? Langsung komen di bawah. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi pengalaman horor kalian kepada kami semua, langsung kirim cerita kalian serapi mungkin, selengkap mungkin, seapa adanya mungkin di email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Sertakan juga nomor WhatsApp dan Instagram boleh juga. Supaya kami gampang nanti buat kontak kalian kalau misalnya cerita kalian akan di-up di video-video selanjutnya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye. Kok aku cantik ya make up ya. Dah. Dan